Halo, ayo belajar bersamaku bagaimana cara membuat pupuk dari kencing manusia. Nah, alat yang kita butuhkan itu hanyalah ember ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman belum punya ember dan mau beli ember ataupun tong yang kapasitasnya besar ya, volumenya gede, teman-teman bisa cek link yang ada di pojok kiri bawah. Terima kasih udah belanja sebelumnya ya teman-teman. Oke, kalau teman-teman berpikir bahwa kencingnya teman-teman itu menjijikkan, itu tidak salah ya. Emang menjijikkan. Dalam Islam pun dia itu najis. Jadi kalau mau sholat itu harus bersih dari yang namanya kencing, karena dia termasuk najis. Terus Gusti Allah Subhanahu wa taala itu tidak mungkin menciptakan sesuatu tidak berguna. Pasti ada gunanya, apapun itu. Nah, bisa berguna itu kalau kita tahu manfaatnya. Jadi ibarat kata kopiah atau peci itu bermanfaat ketika dia dipakai di kepala. Tidak bisa dijadikan sendal. Sendal pun akan bermanfaat jika dia dipakai di kaki, bukan di kepala. Nah, kencing kita itu juga bermanfaat untuk menyuburkan tanaman, teman-teman. Ya. Kalau kita tahu tempatnya, kita tahu manfaatnya, kita tahu fungsinya, ya menjadi suatu hal yang positif meskipun menjijikkan. Nah, terus cara membuat pupuk dari kencing. Jadi kencing apapun itu juga dipengaruhi oleh, atau maksudnya kandungan dari kencing sebagai pupuk itu juga dipengaruhi oleh sesuatu yang kita makan. Jadi kalau misalkan yang kita makan itu gizi seimbang ya, ada lauk, terus ada sayur, buah, biji, nasi dan sebagainya, itu kandungan unsur haranya nanti itu juga semakin bervariasi teman-teman, semakin bagus untuk pupuk tanaman. Nah, yang perlu kita olah, jadi ngebikin pupuk dari kencing itu cukup 5 menit udah bisa ya teman-teman. Caranya diukur kencingnya teman-teman tuh ada berapa gelas. Misalkan ada 1 gelas, berarti ditambah dengan 20 gelas air biasa, kemudian disiramkan ke media tanamannya teman-teman. Kalau tanamannya kecil ya nyiramnya 1 gelas. Kalau tanamannya besar, misalkan pohon pepaya atau pohon nangka, pohon mangga, nah itu nyiramnya ya banyak juga gitu biar semakin subur. Kan kencing itu asalnya juga dari makanan yang enak, kayak sate, kayak buah pepaya dan lain sebagainya, kan gitu. Terus lagi eh, ada syaratnya enggak sih untuk kencing itu dijadikan pupuk? Misalkan apakah itu manusia sehat atau hewan sehat atau sakit atau gimana? Jadi gini, lebih baik menggunakan kencingnya orang yang sehat atau hewan yang sehat. Tapi apakah tidak ada cara mengolah kencingnya orang penyakit? Misalkan nih iseng, ada orang yang kena diabetes, terus dia kencing. Apakah itu nggak bisa dijadikan pupuk? Jawabannya bisa, tapi dengan 2 tahap teman-teman. Tahap pertama itu sama ya, dianjurkan 1:20. Kemudian teman-teman siramkan itu ke rumput teman-teman ya, biar dimakan rumput istilahnya. Setelah itu rumputnya kan jadi tambah subur tuh. Nah, rumputnya itu buat difermentasi lagi buat jadi pupuk. Itu bisa banget teman-teman. Kalau misalkan teman-teman tuh ada di dalam hati tuh sedikit keraguan, nanti misalkan orang yang punya penyakit itu kan pasti konsumsi obat-obatan kan, nah, gitu. Dengan cara pembuatan pupuk secara 2 tahap tuh kayak gitu. Kalau sudah kayak gitu insya Allah aman teman-teman,
gitu teman-teman. Terus apalagi ya, jadi kalau misalkan ada tutorial yang ngebilang kencing atau pipis itu harus difermentasi pakai probiotik, itu kurang tepat ya teman-teman, karena kencing itu nggak perlu difermentasi, dia tuh cukup diencerkan saja gitu. Sejauh ini terima kasih ya teman-teman udah nonton videoku. Oh iya teman-teman, ini mayoritas banyak ya, maksudnya banyak foto-fotonya ini yang ada di videoku ini tuh hasil artificial intelligence AI ya teman-teman. Jadi foto ini sifatnya sebagai pemanis saat aku nge-share edukasi seperti ini teman-teman. Apalagi ya teman-teman, buat yang Islam aja deh, jaga sholatnya ya teman-teman. Terus oh iya, tadi ada permintaan buat ngebahas bagaimana cara membasmi kutu yang ada di kasur. Nah ini biasanya kan cukup tidak terlalu berbahaya ya, tapi cukup mengganggu dan tidak nyaman, bisa bikin gatal-gatal juga, dan baunya dari kutu itu tidak enak. Kadang ada kejadian tuh gini, dia udah pakai selimut tetap digatal-gatal, dia dikiranya itu nyamuk yang menggigit, ternyata kutu kutu yang ada di dalam selimut. Ya campur ya di selimut ya di spray kayak gitu. Apalagi ya teman-teman, sama itu sih aku juga bahas. Jadi kalau misalkan teman-teman tuh punya kebun atau sawah yang tekstur tanahnya itu berpasir ya, jadi itu kan boros air ya, kalau dialiri air tuh cepet meresap habis gitu loh, cepet kering, jadi tanamannya kan cepet layu. Nah itu bisa diatasi dengan domba teman-teman. Nah sudah aku share juga di channel ini, channel Arjuna Gosong ini teman-teman. Ini sebenarnya channelnya aku itu bukan channel yang lagi viral tuh, bukan, tapi semacam channel edukasi dan channel yang sifatnya evergreen. Jadi evergreen itu memang bukan untuk hiburan ya teman-teman, tapi untuk menambah pengetahuan. Jadi ya biasanya nggak terlalu viral, tapi bikin videonya itu, maksudnya sekarang bikin video itu kemungkinan 10 tahun itu masih dicari sama orang karena manfaatnya gitu. Biasanya kayak gitu, dan aku lebih suka seperti itu. Jadi seperti video buatanku yang udah 5 tahun yang lalu itu masih dipakai atau masih ditonton oleh orang kayak gitu. Biasanya channel atau video evergreen itu tuh tiba-tiba nongol di beranda kalian kayak gitu teman-teman. Selama bermanfaat ya semoga aja jadi amal jariahku juga gitu, ilmu yang bermanfaat. Ya wes gitu dulu, terima kasih.